Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita menambah khazanah ilmiah, menambah wawasan keilmuan tentang Islam, khususnya adalah terkait dengan pendidikan anak menurut perspektif agama Islam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membimbing anak-anak kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa membimbing anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang mengerti tentang hak Allah, yang mengerti tentang hak orang tua, yang mengerti tentang hak sesama, dan mudah-mudahan anak-anak kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang mereka mampu untuk bisa menjaga dirinya di dalam menghadapi tantangan hidup dan juga perkembangan zaman. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang tujuan penulis, ya, kenapa menulis buku ini, di mana beliau merasa sebagai orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya. Demikian pula beliau menyaksikan banyak orang tua yang mereka banyak mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Kemudian juga beliau terpanggil untuk membantu sesama muslim, sesama orang tua, untuk mendidik anak-anak mereka menuju pada cita-cita yang hakiki, yaitu supaya anak yang dididik oleh setiap muslim itu menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dengan keislamannya dan mampu berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya di masa depan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kemudian beliau membagi perjalanan hidup anak itu menjadi 5 fase, 5 tahapan yang dilalui oleh anak, yaitu fase sebelum mereka diciptakan atau sebelum mereka dilahirkan. Jazakallahu khair. Kemudian yang kedua adalah
fase masa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga adalah fase pra-remaja, yaitu sebelum masuk usia remaja. Kemudian yang keempat adalah di masa remaja. Kemudian yang kelima adalah di masa dewasa. Maka mudah-mudahan kita hari demi hari atau pekan demi pekan atau waktu demi waktu kita terus menggali bagaimana para ulama menjelaskan tentang metode atau manhaj atau panduan di dalam mendidik anak, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berhasil di dalam menunaikan amanah Allah, yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena ini adalah muhimmatun azimah. Ini adalah tugas yang sangat besar, wa muhimmatun tsaqilah, dan tugas yang sangat berat bagi orang tua untuk merealisasikannya, sehingga butuh adanya bekal, yaitu tentang keilmuan. Jamaah yang semua dirahmati Allah. Hapunten saya minum dulu nggih, Pak. Jamaah yang semua dirahmati Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memulai, yaitu fase yang pertama, yaitu di mana kita mendidik anak sebelum anak tersebut dilahirkan. Beliau memaparkan, yakni penulis memaparkan bahwasanya sebagian ahli pendidikan merasa terheran-heran tatkala beliau menyendirikan bab ini. Maka beliau menjawab bahwasanya itu tidak ada yang mengherankan, karena ketika kita ingin menanam, itu umpamanya tanaman, ya, kadang-kadang sebagian tanaman itu harus disiapkan dulu, ya, sebelum ditabur, yaitu harus disiapkan tempatnya, disiapkan tanahnya, ya. Demikian pula anak, ya. Anak, sebelum anak itu lahir, sebelum anak itu diproses, itu pun kita harus mempersiapkan, yaitu lahannya. Nah, lahan di sini maksudnya adalah bapak dan ibunya, ya. Bapak dan ibunya harus harus benar-benar orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam mendidik mereka, ya, di dalam mendidik calon-calon anak itu, sehingga sebelum anak itu lahir maka kita siapkan dulu orang tuanya. Sebagaimana sebelum kita menanam padi, maka kita siapkan dulu tempat untuk menyemai benih padi, sehingga ketika padi itu disemai, kemudian mereka akan tumbuh dengan baik. Jamaah yang semua dirahmati Allah, maka di antara proses mendidik anak sebelum anak itu dilahirkan itu adalah dengan ikhtiyaruz zaujah as-salihah, yaitu kita memilih istri yang solehah. Nah, istri solehah itu bagaikan tanah yang disiapkan, sebagaimana ayah yang solehah atau suami yang ayah yang solehah, sebagaimana suami yang soleh itu juga bagaikan tanah yang dipersiapkan, ya, seperti itu, ya. Namun di sini penulis lebih mendahulukan tentang istri. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu, bahwa istri itu adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak nantinya, sehingga beliau di sini sangat menekankan sekali, yaitu seseorang ketika memilih istri itu tidak sembarangan, yaitu hendaknya memilih istri yang solehah, ya. Karena apa? Karena suami saja itu tidak tidak akan mampu untuk mendidik secara maksimal, karena ini adalah tanggung jawab bersama, ya. Butuh adanya kerjasama, butuh adanya saling mendukung satu sama lain secara total dan secara berkesinambungan. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah,
Oleh karena itu kita memulai dari memilih istri yang soleha. Masya Allah. Maka inna ikhtiyaruz zaujah min usratin karimatin salihah ahsanat tarbiyata abnaiha yuwaffir ala zauj juhdan kabiran wa ta'aban 'aziman. Sesungguhnya memilih istri yang solehah dari keluarga yang baik dan mulia, dari keluarga yang soleh, yang mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ini akan sangat membantu sekali ya, bagi suami ya, di dalam mensukseskan pendidikan anak-anaknya ke depan. Di samping tentunya ya, sangat sulit bagi suami ini untuk mencari pasangan yang seperti ini. Makanya butuh pencarian yang selektif ya, butuh pencarian yang teliti sehingga tidak salah pilihan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita supaya kita mencari wanita yang solehah, yang memiliki agama, yang memiliki pengetahuan tentang agama. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, ketika seseorang mendapatkan istri yang solehah ya, dari keluarga yang soleh, maka ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan anaknya, mulai dari anak itu di dalam kandungan ya, seperti itu. Bahkan nanti ketika sudah besar anak tersebut, maka anak tersebut akan dibawa kepada keluarganya yang soleh. Maka ketika dibawa ke keluarganya yang soleh itu juga akan membimbing budi pekerti yang baik. Ketika istri ini berkunjung, maka berkunjungnya pun tidak sembarangan kepada teman ya, maka dia pun akan berkunjung dengan orang-orang atau berkunjung kepada teman-temannya yang solehah juga, sehingga anaknya pun bertemu lagi dengan orang yang soleh. Masya Allah ya, sehingga kita ketika kita mendapatkan istri yang solehah dari keluarga yang soleh ya, dan itu lebih utama tentunya. Tapi kalau seandainya ternyata ya alhamdulillah umpamanya yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah itu adalah suami dan istri saja, maka istri ini minimal sekali adalah dia pun akan berkunjungnya kepada teman-temannya yang solehah ya, kepada teman-teman suaminya juga yang soleh, kepada teman istrinya juga yang solehah, seperti itu. Sehingga bi'ah atau lingkungan hidup anak itu akan senantiasa terjaga. Maka oleh karena itu penting bagi laki-laki sebelum dia menikah, maka harus pikirkan terlebih dahulu dan harus seleksi terlebih dahulu ya, siapa yang akan dia nikahi nah, seperti itu. Karena jika kita ingin ya berusaha untuk ya mendapatkan anak yang soleh, generasi yang soleh dan juga kehidupan yang bahagia, maka wanita yang solehah memiliki peran yang sangat besar untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, khususnya adalah dalam pendidikan anak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita dalam hadis yang sahih, yaitu tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Ya, kadang ada orang menikahi wanita itu karena hartanya, karena anaknya orang kaya dan sebagainya, atau karena memang dia wanita yang sukses dan sebagainya. Wali hasabiha, dan juga ya ada wanita yang dinikahi itu karena apa? Karena faktor nasabnya, faktor keturunannya. Ya, dia dari keturunan apa, begitu kan? Dari keturunan darah biru atau dari keturunan darah merah, ya seperti itu, atau darah hitam. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya ya, karena parasnya. Wali diniha, dan juga karena agamanya. Jadi orang menikahi wanita itu macam-macam modusnya, bukan modus ya Pak, tapi apa ya? Apa Pak? Motifnya ya, saya mau motif jadi modus jadi. Ya, kalau modus kesannya negatif ya Pak.
Ya kalau modus kesannya negatif. Motifnya ya, motif orang menikah itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang apa namanya karena hartanya, ada yang karena dia keturunannya, ada yang karena kecantikannya, ada yang karena agamanya. Ya. Seandainya empat-empatnya ini ada semua pada seorang wanita, luar biasa Pak. Ya. Wisuki, anaknya wong terpandang, ayu, solehah, agamanya pinter, masya Allah. Ya, fabiha wa nikmat. Maka itu adalah luar biasa. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau seandainya nggak dapat yang kaya, nggak dapat dari keturunan orang terpandang, nggak dapat yang cantik, maka minimal sekali adalah pilih yang punya agama. Taribat yadak. Niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ya, masya Allah. Karena istri yang solehah, yang memiliki agama yang kuat, justru dia akan terus memotivasi suaminya untuk senantiasa di atas jalan yang lurus. Istri yang solehah tidak dia harus hafidhah, tidak dia harus hafal Al-Quran. Kalau dapat hafal Al-Quran alhamdulillah, tetapi dia faham tentang agama. Karena inti dari seseorang, bahwa kebaikan seseorang dilihat itu dari mana? Dari agamanya. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Ya. Maka ketika istri kita itu faham tentang agama, ya meskipun tidak mendetail ya, apalagi kalau memang istri kita latar belakangnya dulunya adalah bukan orang yang memang mondok seperti itu, bukan orang yang memang di pesantren, tetapi karena rajin mengaji, karena rajin membaca buku, sehingga dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk membangun kehidupan berkeluarga secara baik dan islami, ya, seperti itu. Jamaah yang semua dirahmati Allah, maka memilih istri yang solehah ini sangat penting, karena itu bagian dari tarbiyah, bagian dari proses untuk mendidik anak, ya, seperti itu, untuk mendidik anak. Ya. Maka fal mar'atus solihah dzatud din wal afaf hiyal hisnu li zaujiha wal hisnu li waladiha. Maka wanita yang solehah, wanita yang baik, yang memiliki agama dan menjaga kehormatan, al-afaf, yang afifah, yang menjaga kehormatan, hiyal hisnu li zaujiha, maka wanita ini akan menjadi benteng untuk suaminya, menjadi benteng untuk suaminya. Maka dia akan tulus di dalam berkhidmat atau berbakti kepada suami. Masya Allah. Bersyukurlah Pak ketika punya istri masih ngoprak-ngoprak kon masjid Pak. Ya. Wis subuh rung tangi-tangi dioprak-oprak nang bojone. Ya. Maka bersyukur masih punya istri yang masih mau mengingatkan itu Pak. Kalau istri kita justru mendiamkan kita, makalah itu justru tanda tanya Pak. Ya. Masya Allah. Ya, insya Allah kalau di sini jamaahnya sudah ahli masjid semua ya Pak, insya Allah. Jadi nggak perlu dioprak-oprak. Tahu oprak-oprak nih Pak? Apa sih bahasa Indonesia oprak-oprak Pak? Ya nggak perlu lagi disuruh-suruh untuk ke masjid. Pak, wis adzan, wis arep qomat dan sebagainya. Masya Allah, ya. Dia akan menjadi benteng untuk suaminya. Ya. Dia karena istri yang solehah disebutkan di dalam hadis yang mulia bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza nadharta ilaiha saratka. Ini ciri-ciri istri yang solehah. Apabila kamu memandangnya, kamu akan merasa bahagia. Ya, baik ketika tatkala dia dandan, alhamdulillah, maupun tatkala dia sedang tidak dandan, tetap aja itu nyaman dilihat. Kenapa? Karena budi pekertinya yang luhur. Ya seperti itu. Syukur-syukur dandan terus nang jero omah. Tapi pinten Pak biayane kan gitu. Jare kon dandan tapi ora tau diwai duit ya pada bayang lombok. Ya seperti itu. Nah, jadi apa? Istri yang solehah itu ketika dilihat oleh suaminya, nopo? Menyenangkan. Ya.
Ketika suaminya pulang disambut, nembe pulang bi, gitu kan, nggih, iya baru pulang, seperti itu. Ini sudah saya siapkan tehnya, sudah saya siapkan makanannya. Masya Allah, mau mandi pakai air hangat apa pakai air dingin, apa pakai es? Wah, seperti itu. Seperti itu, disambut dengan baik. Sini jasnya diambilin atau tasnya dibawain. Masya Allah, Pak. Kenapa? Iya, seperti itu, Masya Allah. Meskipun nggak lagi dandan, ketika kita disambut lagi capek-capek pulang kerja, disambut di rumah seperti itu, ya insya Allah jadi adem, Pak. Ya, seperti itu. Ya, bukan sampai rumah malah didomai. Waduh, ya Masya Allah. Balik musawah mani. Ya, idza nadarta ilaiha saratka. Ya, syukur-syukur dandan, Bu. Ya, Masya Allah. Ya, karena itu biar suaminya betah di rumah, ya, Pak. Jadi bisa jadi karena apa? Karena suami kok kenapa sering ngendong, kenapa sering main, kenapa? Bisa jadi karena di rumah tidak betah, seperti itu. Tetapi kalau insya Allah, kalau keluarga yang harmonis, suami itu sebenarnya senang di rumah, ya, senang di rumah bersama anak, bersama istri dan sebagainya. Baik. Idza nadarta ilaiha saratka, ya, apabila dia engkau memandangnya, maka akan engkau merasa nyaman, merasa bahagia. Kemudian yang kedua adalah wa idza amartaha ata'atka. Apabila engkau menyuruhnya, ya, menyuruh istri, dia mentaatimu. Ya, Masya Allah. Dia mentaatimu. Ya, tentunya di sini adalah ketika perintah tersebut adalah perintah yang baik, perintah yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Makanya ketika kita memerintah istri kita mentaati kita, maka Masya Allah, luar biasa. Bahkan istri yang solehah itu adalah istri yang taat kepada suami, yaitu idza shallatil mar'atu khamsaha, ya, wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Apabila seorang wanita itu sudah sholat 5 waktu, sudah puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Apabila wanita ini sudah sholat 5 waktu secara baik, kemudian dia puasa Ramadan secara baik, kemudian dia taat sama suaminya, maka apa? Maka nanti di akhirat dikatakan kepada dia, bagaimana? Udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Silahkan kamu masuk surga dari pintu manapun yang kamu mau. Luar biasa, Pak. Intinya apa? Taat maring suami. Makanya dikatakan ada sebuah iklan itu mengatakan bagaimana? Mulutmu harimaumu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bagaimana? Zaujuka jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, jadi ini harus hati-hati nggih ibu-ibu terhadap suami nggih, Bu. Mbok dadi sebab malah merebut neraka. Ya. Tetapi nyantai, Bu, nanti setelah kita selesai dari istri kita sampai ke suami. Ya, seperti itu. Jadi ada gilirannya memang. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Wa idza amartaha ata'atka. Apabila kamu memerintahkan kepada istrimu, dia taat kepadamu. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian wa idza hibta anka hafizat nafsaha wa malaka. Dan apabila engkau sedang tidak ada di sisinya, apabila engkau sedang bepergian, istrimu yang ada di rumah, hafizat nafsaha wa malaka, yaitu dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Luar biasa ini, Pak. Jadi istri punya amanah besar, ya. Ketika suaminya sedang bepergian, baik itu pergi kerja atau pergi kemana seperti itu, maka dia disuruh untuk apa? Dia disuruh untuk menjaga kehormatan dirinya, ya. Jangan sampai justru ketika suaminya pergi kemana malah kesempatan, waliyadzubillah, ya. Ternyata apa? Ingat dengan teman di SMA-nya umpamanya. Oh, suami saya lagi kerja sekitar 3 bulan, gampang, gitu, astagfirullahaladzim. Nah, ini mengerikan. Ini berarti bukan istri yang solehah.
Maka idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Apabila engkau sedang tidak ada di sampingnya, maka istrimu itu apa? Menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Kalau kita mau bahas masalah fikih keluarga sakinah ya, itu bahkan seorang istri itu tidak boleh memasukkan seorang pun ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Bayangkan ini Pak, di kampung-kampung ini belum berjalan yang seperti ini ya. Jadi yang namanya rumah itu adalah merupakan privasi bagi suami ya, karena dia adalah kepala rumah tangga. Maka apabila ada laki-laki yang mau masuk ke dalam rumah, maka dia harus minta izin kepada suami. Harus minta izin kepada suami. Tidak boleh sembarangan seorang istri memasukkan suaminya, meskipun itu adalah masih saudaranya sendiri. Masih saudaranya sendiri. Itu dalam rangka apa? Menjaga wibawa suami. Dalam rangka untuk menjaga apa? Wibawa suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menghindari tuhmah. Menghindari apa? Tuduhan. Ya, namanya orang tiba-tiba suaminya lagi pergi, tiba-tiba ada laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Lah ngapain itu? Kan begitu. Nah seperti itu. Makanya apa? Makanya kalau istri yang soleha itu harus hati-hati ya. Tidak boleh memasukkan seorang pun kecuali dengan izin suaminya ya. Itu. Nah sehingga apa namanya? Itu akan tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ketika suami tidak ada, dia menjaga harta suaminya. Dia menjaga apa? Harta suaminya. Nah ini dia. Masya Allah. Jadi jangan sampai menjadi kesempatan suaminya lagi tidak di rumah, tiba-tiba kalau dia mengeluarkan uang yang sudah kebutuhan sehari-hari, itu nggak perlu izin Pak. Itu nggak perlu apa? Izin. Karena apa? Karena apa namanya, masa mau beli brambang, mau beli bawang merah, Pak SMWA, Pak mau beli bawang, Pak mau beli cabai, ya itu kebangetan lah Pak. Maksudnya karena itu sudah kebutuhan sehari. Tapi dalam mengeluarkan uang yang jumlahnya besar, maka tentunya itu harus izin suami. Ya. Tiba-tiba suami pergi, ada mobil parkir baru dari dealer di rumah. Ya. Ada motor baru parkir di rumah. Tiba-tiba beli tas harganya 5 juta. Wow, luar biasa. Wah ini nggak tahu suaminya pulang tiba-tiba pingsan ya begitu. Karena apa? Karena istrinya mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar ya. Tetapi dalam hal-hal yang memang itu sudah lumrah untuk kehidupan sehari-hari, maka itu tidak perlu izin. Tapi dalam hal-hal yang memang itu di luar kebiasaan, maka dia harus izin dengan suami ya. Tidak boleh kemudian apa? Tidak boleh kemudian dia semena-mena dengan harta suami ya, seperti itu. Dan dia juga akan menjadi benteng suaminya bagaimana? Yaitu dia akan senantiasa memberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, motivasi kepada suaminya. Baik motivasi untuk bekerja maupun tatkala suami itu sedang apa? Sedang dalam keadaan jatuh ekonominya ataupun karirnya. Itu istri itu akan apa namanya? akan memotivasi dan menguatkan suaminya. Sebagai contoh saja itu Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira setelah beliau disikap sama malaikat Jibril ketika disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram, beliau pulang dalam keadaan kedinginan saking takutnya ya. Akhirnya apa? Akhirnya sampai di rumah sama istrinya langsung disambut, kemudian diselimuti, dathiruni diselimuti, kemudian dipeluk. Kemudian Rasulullah masih sangat ketakutan seperti itu. Maka apa jawaban Khadijah radhiyallahu anha? Yaitu apa? Ada yang ingat Pak? Ya. Ucapan Khadijah itu sangat memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, sesungguhnya engkau dalam keadaan orang yang sangat memuliakan tamu, orang yang suka menyambung silaturahmi, orang yang suka menolong orang yang lemah, orang yang selalu berada di jalan kebenaran. Maka demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Luar biasa. Dimotivasi itu suaminya sehingga tidak jatuh, udah
jatuh ketimpa tangga itu kan berat banget, Pak. Ya, sudah karirnya jatuh atau perekonomiannya jatuh, sampai rumah malah justru diomelin sekalian, ya habis suaminya. Udah naik tangga jatuh, ternyata jatuh, udah gitu tanggane nibani. Sakit sekali, Pak. Ya seperti itu. Makanya seorang istri yang solehah, maka dia akan apa? Menjadi benteng buat suaminya. Yaitu apa? Dia akan memotivasi tatkala suami dalam kondisi terpuruk, ya, sehingga dia benar-benar hidup, ya, dalam keadaan selalu bersama dalam suka dan duka. Itulah namanya romantika belahan jiwa, ya Pak. Mungkin bisa dilihat di dalam video saya kemarin, bisa dilihat di channel YouTube Cak Mais Cilacap, ya, seperti itu. Ini baru saya bahas, ya. Kemudian dia juga akan menjadi benteng buat suaminya. Bagaimana? Yaitu dia akan mengingatkan kepada suaminya bahwasanya suami harus mencari apa, Pak? Mencari rizki yang halal. Ya beda dengan wanita-wanita yang tidak tahu agama. Sing penting duitnya lancar. Bahkan kadang-kadang membujuk suaminya untuk membeli ini membeli itu, padahal gajinya nggak nyampe. Akhirnya dia, waduh ini istri saya minta terus. Akhirnya karena dia punya proyek, akhirnya proyeknya dipotong duitnya. Karena untuk apa? Memenuhi keinginan istri. Nah, berbahaya, ya, seperti itu. Makanya apa? Dia akan menjaga suaminya agar tidak terjatuh kepada perbuatan haram, ya, seperti itu. Sebagai contoh bagaimana? Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman dahulu, di zaman para salaf. Mereka mengatakan kalau suaminya mau berangkat kerja, Pak, kalau suaminya mau berangkat kerja, wahai suamiku, silahkan mencari kerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Ingatlah bahwa kami masih kuat untuk menahan lapar dan kami tidak kuat untuk menahan panasnya api neraka. Maksudnya apa nih pesannya, Bu? Pesannya supaya suami nyari nafkah yang halal. Ya, seperti itu. Sungguh wahai suamiku, kami itu masih mampu bertahan untuk lapar, tetapi kami tidak mampu bertahan dengan panasnya api neraka. Itu luar biasa. Ini menjadi motivasi buat suami untuk terus bekerja mencari nafkah yang halal. Masya Allah. Jamaah yang semua dirahmati Allah. Ini, jadi istri yang solehah itu akan menjaga suaminya, ya, seperti itu. Wal hisnu liwaladiha. Nah, ini pembahasan kita. Dan akan menjadi benteng juga untuk anak-anaknya. Istri yang solehah itu akan menjadi benteng untuk anak-anaknya, sehingga anaknya ini tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang tidak benar, sehingga anaknya itu tertanam pada jiwanya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keagamaan yang mendalam yang terpancar dalam kehidupan anak sehari-hari. Dan ini butuh proses tentunya, ya, butuh proses. Sehingga penting bagi seorang suami, ya, untuk mencari istri yang solehah, ya, seperti itu. Ustadz, tapi sekarang saya sudah menikah, bagaimana? Ya, mulai sekarang berarti solehahkan istri. Masya Allah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu apa? Penting bagi seorang suami untuk mencari istri yang solehah. Makanya, ya, istri-istri kita harus kita bawa ke majelis taklim, ya, agar mereka juga mendapatkan nasihat, ya. Yang kadang-kadang kalau dinasehati oleh kita itu tidak mempan, ya, karena sudah tahu kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kadang-kadang mau ngomongin gini, kamu aja begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, tapi kalau yang menasehati orang lain, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi proses buat istri kita menjadi lebih baik, ya. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, ini penting, ya, buat kita semuanya. Karena apa? Di sini diceritakan oleh penulis, walaqad ra'ayna syababan yubhiruhum husnun nisa. Karena kami banyak melihat para pemuda itu hanya terpesona dengan kecantikan wanita saja. Dan ini memang iya, ya Pak. Iya, ya, makanya ada sebagian orang mengatakan bahwasanya laki-laki itu adalah terfitnahnya karena apa? Karena pandangan. Kalau perempuan
itu terfitnahnya karena pendengaran. Ya seperti itu. Ya, perempuan itu kalau diceritain yang manis-manis itu wah terbawa itu, terpedaya. Ya, tapi kalau laki-laki kalau melihat yang yang cantik itu ya langsung kayak itu. Rata-rata orang begitu, seperti itu. Makanya kadang-kadang suami itu laki-laki itu kalau ditawarin ada perempuan ya tidak cantik tapi kaya dengan perempuan yang miskin tapi cantik. Nah, milih yang mana, Pak? Kira-kira milih yang mana? Bapaknya jangan milih, Pak, nanti sampai rumah disentil sama ibunya. Jadi kadang-kadang laki-laki bilang milih yang cantik gitu kan. Kenapa? Duit bisa digolet kok. Tapi nek wong ayu kadang-kadang orang dapat lagi gitu kan, seperti itu. Ya, kadang-kadang orang begitu ya. Kami melihat banyak para pemuda itu ya hanya terpesona saja dengan kecantikan wanita. Fayahudduna nadhar an umurin 'azimah takunu fi hayati haula iniswa. Tapi mereka menutup mata. Ini para pemuda ini menutup mata dari masalah-masalah yang sangat besar yang ada pada kehidupan wanita tadi. Jadi menutup mata. Ya kadang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, hubbuka li syai'in yu'mika wa yusim. Bahwa cintamu terhadap sesuatu itu bikin kamu buta dan bikin kamu tuli. Iya. Orang kalau udah seneng itu, Pak, dinasehati ya ora pasah, melihat yang disenangi itu kekurangannya pun akhirnya nggak kelihatan, ya. Seperti itu. Ya. Intinya kalau udah seneng dengan sesuatu itu kekurangannya jadi nggak kelihatan, dinasehati sama orang pun jadi budek, gitu. Seperti itu. Hubbuka li syai' yu'mika wa yusim. Ya, cintamu terhadap sesuatu itu menjadikan kamu buta, menjadikan kamu tuli. Ya, kadang-kadang angel diomongin. Ya, seperti itu. Nah, ala amal annahuna yasluhna ba'da zawaj. Ya, ini ada yang kepedean, Mbak. Ya, ada laki-laki itu karena hanya melihat penampilan wanita tersebut akhirnya terpesona sehingga dia tidak memperhatikan apa yang ada di dalam kehidupan wanita tersebut sehari-harinya. Dengan anggapan dia bercita-cita bahwa dirinya akan menjadikan istri itu menjadi soleh setelah menikah. Luar biasa, pede sekali dia. Ya. Faya rosyab anna makhtubatahu mathalan la tusolli. Ya. Padahal pemuda ini sebagai contoh ya, pemuda ini melihat calon yang ingin dia dapatkan ini tidak sholat, ya, tidak sholat. Ya. Dia sudah tahu kalau dia tidak sholat, ya, seperti itu. Tapi ditutup matanya dengan alasan insya Allah nanti kalau sudah nikah dia akan sholat. Luar biasa, pede banget ya. Au annaha safiratul wajhi hasiratul ra'si kashifatus sadri wasar. Atau dia sudah tahu ya, karena wanita ini tidak memakai jilbab, pakaiannya bahkan terbuka, baik terbuka ya, terbuka depan, terbuka bawah. Makanya dia jadi suka karena melihat gitu kan. Nanti insya Allah kalau sudah menikah nanti jadi jilbaban, kan begitu. Luar biasa. Ya pokoknya aja jadi ngolet sing liyane sing luwih main. Ora pokoknya insya Allah yang bisa didik kae ngasih jadi bercadar. Wah, luar biasa. Saking apanya? pedenya itu ya. Aw annaha mimman ta'awwada hayatal ikhtilat awil mala'ib. Atau dia sudah tahu bahwa wanita tersebut itu sudah biasa hidup gaule bareng karo wong lanang pirang-pirang. Ya. Hidupnya di tempat-tempat hiburan. Hidupnya itu di kafe-kafe atau hidupnya di disko-disko bareng sama laki-laki yang enggak jelas. Dia sudah tahu itu, tapi karena sudah terpesona dengan kecantikannya. Wa ma'adzalik yataqaddam li khitbatiha, tetapi dia tetap nekat mengkhitbahnya, melamarnya. Fa idza bayanta lahu halaha, kalau engkau menjelaskan kepada dia tentang keadaan wanita yang disenangi sama dia, anba'aka annahu sayamal ala taghyiri haliha ba'da zawaj, dia akan
berdalih kepadamu, insya Allah nanti kalau sudah menikah saya akan berusaha mendakwahinya, saya akan berusaha mendidiknya dengan baik sehingga dia nanti mau sholat, sehingga dia nanti mau pakaiannya bagus, sehingga nanti dia menjadi wanita yang soleha. Wah, luar biasa, luar biasa. Maka apa? Wa nahnu la naqul inna mithla hadhil mar'ah la tasluh. Kita tidak mengatakan bahwasanya wanita seperti ini tidak mungkin untuk soleh, ya. Faqad yahdihallah. Wanita seperti ini kadang-kadang mendapatkan petunjuk, ya. Kadang-kadang mendapatkan petunjuk. Bahkan ini saya saksikan sendiri. Ada wanita yang dulu sebelum menikah dia masih pakai kaos biasa, masih bahkan pakai celana pendek, tapi setelah menikah ketika suaminya berubah, dia ikut berubah. Itu alhamdulillah. Makanya di sini dikatakan walakin al-amaliyah muqamarah wa mukhatarah. Tetapi proses ini kadang-kadang itu taruhan, Pak. Kadang-kadang menjadi apa? Taruhan. Ya. Faqad tafsul juhuduz zauj wa qad tanjah. Ya, terkadang ya peran suami itu kadang-kadang berhasil dan kadang juga gagal. Dan antara yang berhasil dengan yang gagal itu banyak yang gagal, Pak. Makanya jangan terlalu pede, ya, jangan terlalu pede. Ya, seperti itu. Kalau kita alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya istri kita semuanya sudah solehah semua, sehingga kita tinggal ya membimbing dengan mudah seperti itu. Tapi kalau orang yang kondisinya seperti tadi itu benar-benar taruhan, Pak. Ya, benar-benar taruhan ya. Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil. Apalagi kalau ternyata ternyata istrinya jauh lebih mendominasi dalam kehidupannya. Wah, lebih sulit lagi, Pak. Ya. Maka kalau seandainya sampai gagal dan perempuan tersebut masih berinteraksi dengan kehidupannya sebelum menikah, maka tentunya kita tidak akan tahu bagaimana nasib kehidupan rumah tangga laki-laki ini. Ya, Masya Allah. Maka bisa jadi dia akan ya terpental, atau seandainya ternyata sudah punya anak, maka bagaimana mungkin istri yang seperti itu akan mengingatkan anaknya untuk sholat, wong dia sendiri tidak sholat. Mana mungkin wanita tersebut akan mengajak anaknya untuk berhijab, wong dia sendiri juga tidak berhijab. Sehingga banyak kegagalan model rumah tangga yang seperti ini. Sehingga akhirnya anak-anak itu tersia-siakan di hadapan orang tuanya. Tersia-siakan di hadapan orang tuanya. Kenapa? Karena antara suami dengan istri itu tidak nyambung. Akhirnya anak-anak ini yang menjadi korban. Yang harusnya mereka bisa hidup bersama dengan orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebersamaan secara kolektif, ternyata apa? Ternyata suami istrinya aja masih ribut terus. Ya karena yang ini pengennya ke sana, yang ini pengennya ke situ. Akhirnya anak-anak itu menjadi apa? Menjadi korban. Dan ini banyak dari perceraian orang tua, dari broken home ya, kehidupan seseorang itu menjadi apa? Anak yang menjadi korban. Sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Dan ini menjadi perhatian buat kita semuanya untuk kita mendidik istri kita menjadi wanita yang soleha, untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampai di sini, wabillahi taufik, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan tadi kita sudah membahas tentang kewajiban seorang laki-laki untuk memilih istri yang solehah. Karena dengan adanya mereka, maka dengan adanya istri yang solehah akan menjadi benteng bagi suami dan juga bagi anak-anaknya ya. Kemudian penulis di sini mengatakan, innal mar'ah allati takhafullaha ta'ala tuhafidhu ala diniha wa syarafiha wa sum'atiha
wa sum'ati zaujiha wa malihi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya wanita yang takut kepada Allah, wanita yang takut kepada Allah, tuhafidhu ala diniha, maka dia akan menjaga agamanya. Ya, dia akan menjaga agamanya, ya. Dia akan menjaga agamanya. Wa syarafiha, dan dia juga akan menjaga kehormatannya. Wa sum'atiha, dan juga dia akan menjaga nama baiknya. Wa sum'ati zaujiha, dan juga dia akan menjaga nama baik suaminya. Wa malihi, dan juga dia akan menjaga harta suaminya, ya, sebagaimana disampaikan tadi, ya, bahwa ketika wanita itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha menjaga agamanya sehingga agamanya tidak luntur dari dirinya. Maka dia akan terus belajar, dia akan terus mengaji, dia akan terus menambah wawasan tentang keislaman sehingga dia benar-benar bisa menjadi ibu yang solehah dan juga menjadi istri yang solehah. Dia juga menjaga syarafnya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya, sehingga tadi disampaikan dia tidak mudah untuk ya, memasukkan laki-laki kecuali dengan izin suaminya. Dan ini yang banyak terjadi di kampung-kampung, ya, bahwasanya tetangga siapapun itu blas-blus masuk ke dalam rumah tanpa izin suami, ya, seperti itu. Dan ini banyak, ya, tentunya ini merupakan sebuah, ya, kekeliruan yang perlu untuk dibina, ya, seperti itu. Sehingga suami itu harus memiliki apa? Rasa cemburu, jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya. Sehingga khawatir, ya, ketika, ya, istri atau keluarga berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian suami sudah tidak punya rasa cemburu lagi, maka suami yang seperti ini namanya suami dayuth, ya, suami dayuth. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengancam kepada suami yang seperti ini masuk ke dalam neraka, ya. La yadkhulul jannata dayuth, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga para dayuth. Dayuth itu siapa? Dayuth itu adalah suami yang melihat istri dan anaknya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak memiliki rasa cemburu dalam hal itu. Ya, Masya Allah. Nah, ini penting. Wasum'atiha, dia juga menjaga nama baik dirinya, ya, sehingga dia tidak menjadi pembicaraan yang buruk di masyarakatnya, ya, karena dia budi pekertinya baik. Wasum'ati zaujiha, demikian pula nama baik suaminya, ya, dia berusaha untuk menjaga nama baik suaminya di depan kawan-kawannya maupun, ya, di depan relasinya, di depan kawan-kawannya, demikian pula di depan mertuanya, ya, di depan mertuanya. Dia juga akan apa? Menjaga bahwa suaminya itu adalah orang yang terhormat di hadapan dirinya, ya, sehingga dia tidak merendahkan suaminya di hadapan mertua dan sebagainya. Wa malihi, dan dia juga menjaga harta suami, dan itu tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi seorang istri itu tidak boleh kemudian mentasarruf atau membelanjakan harta suami tanpa sepengetahuan suami, tentunya dalam perkara-perkara yang besar, ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang suami itu adalah pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan suami di atas istri karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia adalah pemimpin karena Allah telah lebihkan mereka karena nafkah yang telah mereka berikan kepada para istri dan keluarga, ya, seperti itu. Fala tufarrid fi syai'in min dzalik, maka istri yang solehah itu dia tidak akan apa? Tidak akan meremehkan sedikit pun dalam masalah tadi, masalah hak agama, masalah kehormatan, masalah nama baik, masalah harta, ya, dia tidak akan tufarrid, ya, dia tidak akan meremehkan, dia akan justru akan perhatian dan menjaga. Fatahfadz ala waladiha sum'atahu baina aqranihi wa ashabihi, maka istri yang solehah pun akan menjaga anaknya demi menjaga nama baik suaminya di hadapan
rekan dan teman-temannya. Ya, di depan relasi dan teman-temannya. Ya, dia menjaga nama baik suaminya dengan mendidik anaknya dengan baik. Ya, Masya Allah Pak. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solehah, dan itu adalah peran dari istri jauh lebih banyak tentunya, karena istri itu akan lebih banyak terjun di lapangan dalam pendidikan anak dibanding suaminya. Kalau suaminya itu mendidik secara umum, secara global, ya dalam gambaran tentang pendidikan secara umum, langkah-langkah pendidikan secara umum, arah pendidikan secara umum, itu suami yang menentukan. Nah, adapun di lapangan maka istri akan jauh lebih dominan, meskipun suami juga bisa berbagi peran dalam hal itu. Umpamanya contoh dalam mengajari Al-Quran, umpamanya istri sudah kewalahan karena anaknya banyak umpamanya, dan suami bisa untuk membantu dalam hal ini, maka suami ikut terjun di lapangan di dalam mengajari Al-Quran umpamanya. Maka ini teknis intinya, tetapi gambaran dan arah pendidikan secara umum, bimbingan secara umum itu adalah tanggung jawab suami. Tetapi mas'uliyah secara teknis di lapangan, pengajaran dan sebagainya, maka istri yang lebih besar tanggung jawabnya. Ya, Masya Allah. Dan ketika anaknya soleh, maka pasti orang-orang akan akan merasa hormat dengan suaminya. Ya, maka salah satu di antara cara membantu menjaga nama baik suami itu adalah dengan mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Fala yanaluha ahadun bisu, sehingga tidak ada seorang pun yang mencelanya, yang mencela istrinya maksudnya. Ya, anaknya soleh, ya wajar istrinya aja fulanah, istrinya aja si A atau si B si C, wanita yang baik, wanita yang suka mengaji, wanita yang telaten, wanita yang Masya Allah seperti itu. Wa yadfa'uha khawfuha minallah ila syu'ur bimas'uliyatiha tijaha waladiha, sehingga wanita yang solihah ini rasa takutnya kepada Allah membawa dia untuk menyadari tentang tanggung jawabnya terhadap anak. Makanya istri itu atau perempuan itu sudah dari sononya, sudah dari takdirnya itu sudah diberi rasa tak suka terhadap anak. Ya. Nah, ketika dibarengi dengan agama yang benar, ya, pengajaran agama yang benar, maka rasa suka ini terhadap anak itu akan semakin besar lagi, ya, semakin besar lagi tatkala didampingi dengan apa? Didampingi dengan keilmuan yang cukup. Ya. Kalau fitrahnya sudah ada, tinggal dipupuk dan dipoles dengan agama yang baik. Fatabdzul juhdaha fi tarbiyatihi wal ihsan ilaihi, maka wanita ini akan mencurahkan segala upayanya untuk mendidik anaknya dan berbuat baik kepada anaknya. Wa tawjihuhu at-tawajjuh al-khair an-nayyir dzas suluk al-ijabi al-mumtaz, sehingga wanita ini pun memberikan apa? Memberikan bimbingan kepada putra-putrinya, kepada bimbingan yang baik, bimbingan yang cemerlang, yaitu bimbingan tentang budi pekerti yang mulia, yang sangat istimewa. Ya. Apalagi ketika istri kita memiliki banyak talenta, ya, memiliki banyak kemampuan, di samping dia mendidik tentang budi pekerti yang baik, mendidik tentang ilmu agama yang baik, dia ternyata punya banyak keterampilan, menanam pohon, punya banyak keterampilan, umpamanya diantaranya adalah bisa menjahit umpamanya, atau istri kita itu memiliki kemampuan mengajarkan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, itu akan jauh lebih meringankan suami dibandingkan dia harus memanggil guru privat, ya, Masya Allah. Sehingga jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, ini sangat penting, ya, karena istri yang solehah itu akan memiliki tanggung jawab lebih, ya, merasa bertanggung jawab lebih tatkala dia memahami bahwa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Intilaqan min imaniha biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia sangat beriman, ya, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Seorang laki-laki
Maka seorang suami menjadi pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah terhadap kepemimpinannya di dalam rumah. Dan istri juga pemimpin juga ya di dalam pendidikan anak dan juga di dalam tanggung jawab rumah. Maka dia juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita harus memilih ya istri yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan ya, terutama dalam pendidikan agama, karena jangan sampai kemudian kita menyalahi ya aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya kita menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dan di sini para ulama telah mengisyaratkan ya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dalam ayat ini Allah taala berfirman, hendaknya orang-orang yang merasa takut seandainya mereka meninggalkan keturunan setelah mereka adalah keturunan-keturunan yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan-keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap mereka, terhadap keturunan itu. Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka mengucapkan dengan ucapan yang benar. Para ulama menafsirkan ayat ini luar biasa, Pak. Hendaknya kita semuanya, para orang tua, khususnya adalah para suami, para ayah, takut kalau seandainya keturunan kita itu menjadi keturunan yang lemah, yang kita khawatirkan keadaan mereka. Keturunan yang lemah. Lemah di sini para ulama menafsirkan bahwasanya dha'fun fil din wal aqidah wa dha'fun fi fil jazad atau fi sihah, kadzalika dha'fun fil iqtisad, yaitu kelemahan dalam masalah agama sehingga agamanya rusak dan perilakunya menjadi tidak benar. Ini juga perlu dikhawatirkan oleh kita semua para orang tua. Kalau seandainya kita meninggalkan keturunan, ketika kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah dalam agama. Kemudian yang kedua adalah keturunan yang lemah di dalam hal ekonomi. Ketika kita memang memiliki uang yang cukup, harta yang cukup, maka hendaknya putra kita harus kita didik. Makanya kemarin ada 3 hal yang penting itu ya Pak, yaitu mendidik budi pekerti, menanamkan pola pikir yang baik dan akidah yang benar. Kemudian yang ketiga memberikan keterampilan hidup. Karena sekarang banyak kita saksikan orang yang orang tuanya itu sangat kaya ya, biasanya orang yang kaya anaknya dimanja, akhirnya dia menjadi anak papan, menjadi anak mama. Akhirnya tatkala orang tuanya meninggal, ditinggalin harta sangat banyak, ternyata mereka malas sekolahnya, malas belajarnya, hanya sampai SD atau SMP, yang tentunya taraf keilmuan di usia segitu itu kan belum cukup untuk mengatur keuangan yang sangat besar. Akhirnya tatkala orang tuanya meninggal, dibagi-bagi warisannya, itu enteng. Kenapa? Karena anak-anak tersebut tidak mampu untuk mengelola hasil jerih payah bapaknya yang sudah menghasilkan. Ya, luar biasa, dan ini banyak kita saksikan. Ya, yang dahulunya dianggap sebagai miliarder, ternyata tatkala orang tuanya meninggal, akhirnya hartanya habis. Kenapa? Karena dhi'afan, dzurriyyatan dhi'afan, yaitu keturunan yang lemah. Jemaah yang semoga dirahmati Allah. Oleh karena itu penting ini, keterampilan hidup itu perlu diajarkan. Ya, keterampilan bagaimana berdagang, keterampilan bagaimana membuka usaha, keterampilan bagaimana berinteraksi dengan teknologi, keterampilan bagaimana dia menjadi orang yang memiliki skill, memiliki keahlian untuk dia bisa hidup mandiri, apalagi kalau dia akan mewarisi perusahaan atau harta yang banyak, sehingga harta tersebut itu tidak sia-sia. Nah, ini kalau dalam masalah ekonomi ya tentunya. Kalau dalam masalah agama, dan ini juga penting ya. Karena agama ini yang akan bisa menjadi pengendali bagi anak ya, di dalam kehidupannya. Ya, kalau agamanya rusak, ya tidak
cukup, maka apa? Maka perilakunya pun akan tidak sangat terkontrol. Kemudian juga dalam masalah al-jasad atau sehat, ya, kita juga harus harus khawatir ya kalau keturunan kita itu tidak pada sehat, ya, seperti itu. Makanya kita usahakan sekali, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan wasiat kepada kita bahwasanya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan anak-anakmu dalam kehidupan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggal dalam keadaan anak-anakmu itu yatakaffafu aidian nas, yaitu minta-minta kepada manusia, ya. Karena kita mungkin sudah saking sangat cintanya kepada Islam, umpamanya gitu, harta bendanya yang sangat banyak disodakohkan semuanya. Anaknya setelah itu dia meninggal, anaknya nggak dapat apa-apa. Nah, maka akhirnya anaknya menjadi pengemis. Maka ini adalah tidak baik, ya. Makanya apa? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Tetapi Ustaz, tapi kan ternyata hidup saya juga hidupnya pas-pasan. Ya, kalau sudah hidupnya pas-pasan itu insya Allah tidak berdosa, ya. Insya Allah tidak berdosa, karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampunya segitu, sudah usaha keras, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk memberikan nafkah kehidupan kepada kepada istri dan anak. Ternyata memang mampunya segitu, kemudian meninggal dalam kondisi kekurangan umpamanya anaknya, maka mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dijadikan sebagai alasan bahwa kita tidak maksimal di dalam mendidik anak atau memberikan nafkah kepada mereka. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah tatkala orang tua itu sangat mampu seperti itu. Makanya orang tua disuruh apa? Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keturunannya ini. Perhatikan agamanya, perhatikan kesehatannya, perhatikan juga ekonominya. Berikan keterampilan hidup biar mereka bisa meneruskan kehidupan secara mandiri, ya, seperti itu, ya. Wal yaqulu qaulan sadida, maka hendaknya para suami ini, para bapak ini mengucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang baik, yang benar. Para ulama menyebutkan yang dimaksud ucapan yang benar adalah at-tarbiyah as-shalihah, pendidikan yang baik. Nah, ini Pak, Masya Allah, ini di dalam pesan Allah di dalam surat apa? Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Nah, di antaranya tadi disebutkan lemah, ya, lemah itu lemah dalam agama, lemah dalam ekonomi, dan lemah dalam kesehatan. Makanya ini sebelum sampai kepada hal itu, para ulama menasihati kepada kita, di antara penulis kitab ini, tatkala memilih istri, hendaknya dia memilih perempuan yang salimatus sihah, yang kesehatannya itu baik, ya. Salimatus sihah, ya. Kesehatannya baik, min usratin salimah, dari keluarga yang sehat juga. Nah, ini pentingnya, ya. Jadi ketika seseorang ingin menikah, bukan hanya karena landasan cinta semata, karena cinta itu bisa luntur, Pak. Bagaimana penjelasannya itu kok cinta bisa luntur? Ya silahkan dilihat di penjelasan saya di dalam channel Mais Cilacap di YouTube, ya, baru beberapa hari saya sampaikan, atau di channel Niaga TV juga sama ada, ya, yang dimaksud cinta itu bisa luntur bagaimana, Pak? Oh, dilihat di sana aja, nanti penjelasannya orang tekan, ya, seperti itu. Ya, bahwasanya apa? Kita juga harus melihat jauh ke depan. Ya, di antaranya adalah terkait masalah keturunan ke depan. Makanya hendaknya seorang laki-laki ketika memilih ibu untuk anaknya, hendaknya dari keluarga yang sehat. Ya, dari keluarga yang sehat. Salimatus sihah. Ya, kesehatannya baik. Ba'idah anil amrad, yang jauh dari penyakit-penyakit, dzati nasabin jayyid, dan memiliki nasab yang baik, ya. Jadi jadi jangan mencari sembarangan, tetapi dia mencari istri yang sehat, secara badannya bugar, ya, seperti itu. Lam yu'raf anha annaha musabatun bi amradin khatirah mutawarasah, ya.
perempuan tersebut tidak dikenal sebagai wanita yang memiliki penyakit-penyakit berbahaya yang mutawarasah, yang berturun-temurun, ya, mutawarasah yang turun-temurun. Jadi ada penyakit yang memang sifatnya turun-temurun dan itu berbahaya, ya, dan itu bisa berpengaruh juga kepada anak juga nanti ke depan, ya, maka itu perlu dihindari, ya, seperti itu. Walaqad nabbaha ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hal ini. Faqala, beliau bersabda, takhayyaru linutafikum. Maka pilihlah wanita-wanita yang baik linutafikum, untuk nutaf. Nutaf itu nutfah. Nutfah itu adalah air mani atau sperma. Jadi pilihlah wanita-wanita yang akan engkau letakkan spermamu kepadanya. Maksudnya apa? Cari wanita-wanita yang baik. Fankihul akifa, maka nikahilah wanita-wanita yang sekufu dengan kalian, yang sekufu dengan kalian, yaitu yang setara dengan kalian. Wa ankihu ilaihim, dan nikahkan wanita-wanita juga yang setara dengan mereka. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah, di sini kita disuruh untuk memilih wanita-wanita yang akan kita nikahi, terutama di sini Rasulullah mengatakan linutafikum, untuk meletakkan nutfah kalian, sperma kalian. Nah, ini berarti disuruh kita mencari benar-benar wanita yang di samping itu solehah, udah selesai lah ya solehah, ini yang benar-benar sehat bugar, ya, seperti itu, sehingga nanti menjadi wanita yang mampu melahirkan anak-anak yang sehat, seperti itu. Fankihul akifa, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu. Yang sekufu di sini apa? Para ulama telah sepakat seluruh mazhab, yaitu yang sekufu maknanya adalah yang seagama, ya, yang seagama, ya, seperti itu. Karena kufu di dalam Islam itu baik laki-laki atau perempuan itu adalah agama, berarti sama-sama Islam, seperti itu. Meskipun nanti ada pengecualian buat laki-laki boleh menikahi wanita ahli kitab, ya, tetapi pada asalnya yang sekufu dengan dirinya itu adalah wanita muslimah tentunya, yang setara dengan dirinya. Karena wanita ahli kitab tentunya karena dia agamanya bukan Islam berarti tidak sekufu sebenarnya. Tapi itu diperbolehkan di dalam Islam di kondisi-kondisi tertentu. Itu pun tidak semua ahli kitab boleh dinikahi wanita ahli kitab, ada persyaratannya, ya, seperti itu. Nah, tapi kita tinggalkan pembicaraan tentang wanita ahli kitab. Wanita muslimah itu sangat banyak, ya. Para ulama sepakat, ya, bahwasanya yang dimaksud sekufu di situ adalah agamanya, ya. Apalagi perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Dengan laki-laki non muslim itu tidak boleh, ya, seperti itu, haram hukumnya. Nah, kemudian seyogyanya juga seorang wanita menikah juga, atau laki-laki menikah dengan wanita yang solehah, itu sudah pasti. Nah, terkait dengan kesetaraan yang lain, diantaranya adalah kesetaraan nasab, atau kesetaraan pekerjaan, ya, atau kesetaraan kebebasan. Kebebasan itu adalah hurriyah, yaitu kebebasan karena mungkin budak dan sebagainya, ya, seperti itu. Hujan ya, Pak, ya, seperti itu. Nah, maka yang seperti ini para ulama mengatakan bahwasanya di sini terjadi perbedaan pendapat tentunya, tapi yang jelas itu tidak berkaitan dengan akad nikah, sehingga apa? Sehingga seandainya dalam hal, ya, umpamanya dalam hal kekayaan umpamanya, ternyata wanitanya itu, mohon maaf, wanita yang kurang mampu dalam hal ekonomi, sementara kita itu orang yang mampu, maka itu kalau seandainya laki-lakinya ridho, maka itu tidak mengapa dia menikahi wanita yang tidak memiliki harta yang banyak. Tetapi kalau dalam masalah agama, ya, dan masalah kesolehan, maka para ulama sangat tegas sekali, hendaknya sama, seperti itu. Tetapi kalau dalam masalah yang lain, umpamanya masalah pekerjaan, ya, perempuannya umpamanya pekerjaannya hanya tukang jahit, sementara laki-lakinya mungkin anggota DPR. Oh, Masya Allah. Nah, kalau memang suaminya ridho, yang laki-laki ini ridho dengan wanita tadi, itu tidak masalah, dan itu tidak ada konsekuensinya apapun di dalam agama, seperti itu. Yang penting sama-sama ridho dan sama-sama siap untuk membangun kehidupan yang baik, seperti itu. Dan itu ada pembahasannya di dalam masalah pernikahan.
Intinya adalah di sini karena pembahasannya tentang kesehatan wanita, ya takhayyaru linutafikum. Hendaknya kalian memilih wanita-wanita yang sehat yang akan engkau nikahi untuk meneruskan kehidupan anak-anak kalian. Jadi maksudnya adalah ketika nanti istri kita mengandung, anaknya pun sehat, istri juga sehat. Wa qarrara aslan wadihan fi ta'thiril warathah 'alal maulud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa ternyata ada yang sifatnya kesehatan ataupun penyakit itu akan terwariskan kepada keturunan. Dan ternyata itu ada ya Pak. Ada kan yang penyakit itu yang dihasilkan dari turunan ya Pak. Di antaranya contohnya apa? Penyakit gula. Ya, katanya penyakit gula itu juga sama. Dan juga diantaranya juga katanya liver ya Pak. Ya, pokoknya ada beberapa penyakit yang memang itu mutawaras ya, terturunkan dari orang-orang di atasnya ya. Usahakan mencari orang yang benar-benar sehat. Wa harisu ala hadzal maulud ya. Dan beliau sangat antusias sekali agar anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sehat. Makanya Rasulullah mengatakan takhayyaru linutafikum ya. Milihlah tempat yang baik untuk sperma kalian. Farrajul alladhi yulqi nutafahu fi imra'atin tahmilu maradan khatiran aw takunu balha innama yukhatir bimustaqbali waladi. Tetapi kalau menikahi wanita yang sakit, sah apa enggak Pak? Ya sah-sah saja karena ini enggak ada kaitannya dengan apa? Dengan syarat dan rukun seperti itu. Tetapi ini adalah bagaimana kita mencari yang afdol seperti itu. Maka laki-laki yang memberikan spermanya kepada wanita yang membawa penyakit yang berbahaya, au takunu balha, atau wanita tersebut balha, wanitanya balha. Balha itu mohon maaf Pak, idiot. Idiot itu tidak bisa berpikir dengan baik ya. Innama yukhatir bimustaqbali waladihi, maka berarti dia mempertaruhkan masa depan anaknya. Ya bagaimana? Perempuannya dalam keadaan balha, idiot, atau mungkin ada gangguan mental, gangguan jiwa. Ya maka berbahaya kalau hal tersebut diteruskan. Farubbama intaqala hadzal marad bil warathah kama yuqarrirul atibba al yaum. Maka bisa jadi penyakit tersebut bisa menurun sebagaimana hal itu banyak disampaikan oleh para dokter pada saat ini. Fayatil walad musyawwahan au majnunan. Terkadang anak itu ada yang idiot atau bahkan tampilan tubuhnya itu tidak sempurna. Dan itu banyak seperti itu. Meskipun itu tidak semuanya ya, tidak semuanya, tetapi banyak. Makanya perlu selektif. Intinya di sini perlu selektif demi mendapatkan keturunan yang kuat tadi, ya, bukan yang lemah. Ya. Seperti itu. Kemudian jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, di antara yang patut untuk kita, ya, di antara hal yang patut untuk kita perhatikan juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini dalam hadis, namun sayang hadisnya itu tidak sahih ya, hadisnya tidak sahih, yaitu irtaribu la tadwaw, janganlah kalian menghadirkan anak-anak yang lemah. Janganlah kalian menghadirkan anak-anak yang lemah dengan kalian menikahi orang-orang yang dekat dengan kalian. Nah, namun sayang hadis ini itu tidak sahih, ya. Hadis ini tidak sahih. Jadi apa? Para ulama, ya, berdasarkan hadis ini sebagian mereka mengatakan dimakruhkan menikahi wanita yang masih kerabat, ya, dimakruhkan ya, dimakruhkan itu nggak haram ya, tapi dimakruhkan menikahi wanita yang masih kerabat, ya.
hendaknya menikahi wanita itu dengan wanita-wanita yang jauh seperti itu. Kenapa alasannya? Karena alasannya katanya itu akan berpengaruh terhadap keturunan gitu. Berpengaruh terhadap keturunan. Tapi wallahu taala alam, sampai saat ini saya tidak tahu ya, apa memang benar berpengaruh terhadap keturunan atau tidak. Ya, di antara yang berbicara hal ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Kita disuruh untuk apa? Menikahi wanita-wanita yang jauh dari nasab kita. Ya. Tetapi kalau kita melihat kepada sejarah, Ali bin Abi Thalib itu menikahi masih dengan kerabat dekat, yaitu menikahi Fatimah, bahkan memunculkan keturunan yang sangat bagus, yaitu Hasan dan Husain. Dan juga banyak di antara orang-orang Arab yang menikah dengan masih kerabat dekat seperti itu, yang jelas bukan mahram tapi ya kerabat dekat yang masih punya hubungan dekat seperti itu, dan ternyata mereka melahirkan laki-laki ataupun anak-anak yang sehat-sehat dan pintar-pintar. Maka husnudon kita, kenapa kita lebih baik memilih wanita yang jauh daripada masih saudara, itu bukan karena masalah faktor ini, tetapi masalah terkait dengan, pertama, kalau kita menikahi dengan wanita yang jauh, kita akan mendapatkan keluarga baru. Mendapatkan keluarga baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menikahi wanita yang jauh, itu akan meminimalisir yang namanya hubungan rumah tangga itu kan tidak selalu mulus dan bahagia. Kadang-kadang itu terdapat masalah. Nah, kalau menikah dengan wanita yang masih dekat dengan kita, kadang-kadang itu nanti menjadi permasalahan besar dan akhirnya terputuslah tali silaturahmi. Nah, makanya kalau dengan wanita yang jauh, seandainya terjadi masalah pun seandainya terjadi perceraian atau percekcokan, setelah itu cerai, itu sudah tidak ada konsekuensi apapun ya, kecuali menafkahi anak kalau memang ada anak, seperti itu. Tetapi secara hubungan kadang-kadang udah selesai ya, seperti itu. Tetapi kalau itu masih keluarga, masih kerabat seperti itu ya, maka itu akan bisa memutus silaturahmi. Akhirnya apalagi sudah kerabat, tetangga lagi. Wah, maka ini akan menjadi masalah besar ya. Makanya lebih baik ya menikahi wanita itu yang secara nasab itu jauh ya. Mungkin orang Sidarja nikah dengan orang Kaunganten umpamanya, atau orang Jeruk Legi atau orang Gandrung ya, seperti itu. Atau dengan tetangga yang jaraknya beberapa meter dari rumah tetapi itu bukan bagian dari keluarga ya, seperti itu. Itu jauh lebih baik ya, seperti itu. Meskipun boleh-boleh saja ya tentunya menikahi kerabat ya, wanita kerabat yang memang itu bukan mahram, maka boleh-boleh saja untuk dinikahi. Insyaallah di situ. Maka hendaknya kita ya tadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, bahwa hendaknya kita sebagai orang tua takut kalau kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, terutama dalam hal ini adalah keturunan dalam hal lemah dalam hal agama ya. Maka penting tadi. Maka kita harus mencari istri yang sehat. Kemudian kita hendaknya memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan memberikan keterampilan hidup, dan hendaknya kita memperhatikan pendidikan mereka. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan membahas tentang ya bagaimana sih suami yang baik, sehingga itu akan membantu terhadap kelancaran pendidikan di rumah ya, seperti itu. Sampai di sini insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.